Halo teman-teman, di video kali ini saya Syarul Gunawan Gultom dan Ridho Akbar akan menjelaskan eh, materi tentang perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Arti dari fisik ini adalah sebuah tempat di mana berbagai perkembangan manusia terjadi. Fisik itu berkembang dalam beberapa tahapan, yaitu dari tahap anak-anak usia lanjut, dari tahap anak-anak sampai usia lanjut. Lalu pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai usia lanjut. Oke, selanjutnya adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi atas dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan perkembangan kemampuan anak menggunakan seluruh anggota badan, sedangkan motorik halus merupakan perkembangan koordinasi tangan dan mata. Motorik halus. Motorik halus ini adalah keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil, yang mana gerakan lebih menuntut koordinasi mata dan tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan dengan kegiatan mengayam, melipat kertas, mewarnai, menggunting kertas, menggambar, meronceh, dan menulis. Motorik kasar. Motorik kasar ini adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh oleh anak. Oleh sebab itu, biasanya mengutamakan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan motorik kasar ini mementingkan koordinasi kelompok otot-otot tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Lalu gerakan ini juga melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik dan motorik pada masa anak-anak. Anak mulai dari umur 3-9 bulan sudah bisa tengkurap dan mempertahankan kepalanya. Anak-anak dari umur 5-11 bulan sudah dapat berdiri tapi dengan bantuan orang lain. Umur 5-13 bulan anak sudah dapat merangkak dengan menggunakan kaki dan lutut. Di umur 6-14 bulan anak sudah dapat berjalan dengan bantuan orang lain. Dan di umur 6-17 bulan anak dapat berdiri sendiri. Kemudian di umur 8-18 bulan anak sudah dapat berjalan sendiri. Anak usia 3-5 tahun, perkembangan motorik kasarnya adalah berjalan dengan berbagai variasi, berlari, melompat, memanjat, menari, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Perkembangan motorik halus yaitu menggambar, menghitung, mendengar, dan bercerita, mewarnai, memegang pensil, menggunting, mengancing, dan mengayam. Perkembangan fisik anak pada usia ini yaitu dapat mengontrol buang air besar dan kecil. Selanjutnya yaitu di usia 10-12 tahun. Di usia ini, pengalaman anak sudah dikombinasikan dengan keaktifan anak secara alami. Pengalamannya dipengaruhi oleh kemampuan untuk belajar dan dalam berbagai jenis aktivitas. Pada tahap ini juga perubahan postur tubuh anak yang berhubungan dengan pubertas mulai nampak. Anak juga mulai mampu melakukan aktivitas rumah tangga, kayak mencuci, menjemur, pakaian sendiri, dan lain-lainnya. Perkembangan fisik dan motorik pada masa remaja. Karakteristik anak usia sekolah menengah pertama adalah mempunyai reaksi dan ekspresi emosi yang masih labil, sehingga siswa sangat mudah terpengaruh oleh temannya untuk tidak berperilaku sesuai dengan peraturan atau norma yang berjalan di lingkungannya dan cemas apabila ia dijauhi oleh temannya. Perkembangan fisik pada usia remaja ditandai dengan perubahan ukuran tubuh dan proporsi tubuh. Terdapatnya ciri-ciri seks primer seperti matangnya organ seks pada laki-laki, memungkinkan untuk terjadinya mimpi basah, dan pada perempuan yaitu terjadinya haid. Ciri-ciri seks sekunder yaitu suara laki-laki mulai serak dan tinggi suara menurun. Sedangkan pada perempuan pinggul dan payudara mulai membesar. Dalam perkembangan fisik ini, penampilan laki-laki dan perempuan semakin berbeda dan mulai timbul daya tarik akan lawan jenis.
Secara umum perubahan-perubahan fisik remaja laki-laki dan perempuan. Yang pertama, laki-laki pertumbuhan testis 10-13 tahun. Yang kedua, pertumbuhan rambut atau kemaluan 10-15 tahun. Yang ketiga, pembesaran badan 10-16 tahun. Yang keempat, pembesaran penis 11-14 tahun. Yang kelima, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara sama dengan pembesaran penis. Yang keenam, tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak. Yang ketujuh, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Untuk yang kedua, perempuan. Yang pertama, pertumbuhan payudara 3-8 tahun. Yang kedua, pertumbuhan rambut atau kemaluan 8-14 tahun. Yang ketiga, pertumbuhan badan 9-14 tahun. Yang keempat, menstruasi 10-16 tahun, kadang 7 tahun. Yang kelima, pertumbuhan bulu ketiak 2 tahun setelah rambut pubis. Yang keenam, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik antara lain faktor keturunan dan lingkungan. Faktor lingkungan seperti iklim, kesehatan gizi, pola asuh, dan kasih sayang orang tua juga mempengaruhi perkembangan fisik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama, perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan aktivitas karena dengan bertambahnya usia artinya menunjukkan tercapai kematangan organ-organ fisik. Yang kedua, tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang semakin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. Yang ketiga, kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur dan ia belum mampu untuk tengkurap karena kontrol untuk mengangkat kepala belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi karena otot leher belum berkembang dengan baik, sehingga belum mampu untuk menopang kepalanya. Yang keempat, kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan memegang apa saja yang ada di telapak tangannya. Pada awalnya, bayi tidak mampu untuk memegang suatu barang dengan baik, tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan otot bayi akan mampu melakukannya dengan sendirinya. Yang kelima, kontrol kaki. Pada diri seorang bayi, kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuhnya. Hal ini bukan berarti si bayi cenderung pasif dan hanya bergerak kala ada rasanya dari luar dirinya. Bayi dapat menggerakkan kakinya sendiri sebagai respons atau refleks rasa segan atau kehadiran orang yang memiliki kedekatan emosional. Yang keenam, lokomosi. Lokomosi adalah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemampuan lokomosi sudah ada bersamaan dengan timbulnya gerak-gerakan refleks seperti refleks penempatan, berjalan, dan berenang. Refleks merupakan tanda perkembangan awal dari lokomosi. Hal ini kemudian berkembang secara bertahap sampai benar-benar tercapai kemampuan lokomosi. Itulah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.